Perkenalkan, saya Dwi Arini Mufarika dari S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil analisis studi kasus yang telah saya lakukan, di mana saya mengambil case study atau studi kasus Will Automation Kill Jobs atau akankah otomasi membunuh pekerjaan. Studi kasus ini saya ambil dari buku Loudon and Jane yang berjudul Management Information System, Managing the Digital Firm, edisi ke-16 yang terbit di London dan diterbitkan oleh Pearson Education Limited. Dari buku Loudon and Jane ini saya mengambil studi kasus yang ada di bab 4, yaitu terkait masalah etis dan sosial dalam sistem informasi, di mana studi kasus yang saya ambil atau case study yang saya pilih itu berkaitan dengan akankah otomasi membunuh pekerjaan. Nah, menurut sebuah studi oleh Pusat Penelitian Bisnis dan Ekonomi di Ball State University, pada antara tahun 2000 hingga 2010 sudah ada sekitar 87% pekerjaan manufaktur yang hilang, di mana 87% pekerjaan ini berasal dari pabrik yang semula menerapkan produksi secara manual, lalu mereka beralih ke teknologi yang lebih baik, lebih canggih, dan juga melakukan otomasi, sehingga proses produksi mereka memang terbilang lebih efisien, tetapi akibatnya mencapai 87% pekerjaan dalam kegiatan manufaktur itu jadi hilang dan tergantikan oleh robot karena adanya otomasi industri. Nah, bagaimana dilema yang ditimbulkan akibat adanya otomasi? Seperti yang sudah dijelaskan di dalam buku Loudon and Jane, bahwa jauh lebih banyak pekerjaan di Amerika Serikat yang hilang dan tergantikan oleh adanya robot-robot dan juga otomasi industri jika dibandingkan dengan kegiatan perdagangan yang dilakukan Cina, Meksiko, atau negara lainnya. Jadi untuk kegiatan perdagangan itu hanya terdampak sekitar 13% saja dari adanya otomasi ini. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan lain di bidang industri terdampak lebih parah. Jadi bisa dikatakan bahwa pekerjaan di industri lebih banyak yang menghilang jika dibandingkan dengan perdagangan atau kegiatan perdagangan. Dan tidak ada yang pernah tahu persis berapa banyak pekerjaan di Amerika Serikat yang akan hilang, atau nantinya seberapa cepat pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada ini dapat digantikan oleh robot dalam kegiatan otomasi industri. Tetapi para peneliti sudah memperkirakan bahwa dari 9 hingga 47% pekerjaan pada akhirnya dapat terpengaruh, dan mungkin 5% pekerjaan dapat hilang seluruhnya. Yang artinya nantinya akan ada 5% jenis pekerjaan yang akan menghilang dan benar-benar tergantikan oleh adanya otomasi industri, oleh perkembangan teknologi, dan mungkin 5% jenis pekerjaan ini tidak akan kita temui di kemudian hari, di kemudian tahun. Seperti itu. Nah, otomasi tidak hanya mempengaruhi tenaga kerja manual dan pekerja pabrik. Di Amerika Serikat atau di negara Eropa terkenal dengan dua istilah, kita mengenal dua istilah, yaitu blue collar dan juga white collar, di mana untuk blue collar itu adalah pekerja kerah biru yang berkaitan dengan pabrik, industri, sementara untuk pekerjaan kerah putih ini berkaitan dengan para pekerja kantoran seperti perbankan, finance, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang paling terdampak dari adanya otomasi ini memang bukan hanya pekerja kerah biru, tapi juga kerah putih. Tapi yang paling terdampak memang pekerja di kerah biru, karena mereka bekerja di pabrik atau industri yang mau tidak mau
pada era sekarang ini terus mengalami perkembangan, mengalami kemajuan teknologi dan mengurangi jumlah sumber daya manusia yang mereka gunakan, ya kan. Nah, tetapi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa kita lihat dari realitas sekarang ini bahwa pekerjaan kera putih juga turut mengalami pergeseran, di mana mereka terus terdegradasi karena akibat adanya otomasi industri ini. Nah, tapi memang ada beberapa jenis pekerjaan atau sektor jasa tertentu yang mana peluang kerjanya sedikit saja mengalami penyusutan walaupun sudah adanya otomasi industri, seperti teknisi medis, supervisor, dan bahkan pengecara. Nah, kenapa beberapa pekerjaan ini tidak mengalami pengaruh yang signifikan dibandingkan dengan pekerjaan pabrik? Ya, seperti yang kita tahu bahwa dalam sektor jasa tertentu, pekerjaan-pekerjaan seperti teknisi medis, bahkan pengacara itu membutuhkan kreativitas, manajemen, keterampilan, dan pengasahan dari diri pribadi yang tidak bisa tentunya dengan serta-merta tergantikan oleh robot. Jadi ada skill-skill tertentu yang memang robot itu belum bisa menggantikan skill tersebut, dan skill tersebut hanya bisa diasah oleh manusia. Nah, pada dasarnya, otomasi industri ini diharapkan tidak boleh menyebabkan adanya pengangguran massal. Tapi mau tidak mau, seluruh kegiatan industri nantinya akan berubah menjadi automatisasi. Karena dengan otomatisasi, ini dapat meningkatkan produktivitas global yang semula sebesar 0,8%, mungkin peningkatannya per tahun, itu bisa mencapai jadi 1,4% per tahunnya selama 50 tahun ke depan atau bahkan lebih. Dan nantinya juga selama 50 tahun ke depan ini juga banyak tercipta pekerjaan-pekerjaan baru yang mungkin tidak akan pernah kita temui di tahun-tahun sebelumnya. Seperti saat sekarang ini, kita sudah mengenal pekerjaan YouTubers yang mungkin beberapa tahun yang lalu, awal 2000-an pun kita tidak pernah mengenal pekerjaan YouTubers itu seperti apa. Tapi dengan kemajuan teknologi, mau tidak mau pekerjaan-pekerjaan baru itu muncul, freelance, YouTuber, kan, dan lain sebagainya. Nantinya di era revolusi industri yang baru, perkembangan teknologi semakin berkembang pesat, pasti akan melahirkan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Nah, problem atau case study yang kedua yaitu adalah jika Anda adalah pemilik pabrik yang memutuskan untuk menggunakan robot dalam melakukan tugas tertentu, apakah ada faktor SDM, organisasi, dan teknologi yang akan dipertimbangkan? Jika itu ditunjukkan kepada saya, maka jawaban saya adalah iya. Pasti kita harus melakukan analisis dari berbagai faktor yang dapat menunjang produktivitas kita, yaitu SDM, organisasi, teknologi ke depannya, pengeluaran, usaha, dan lain sebagainya. Nah, karena sebagai pemilik pabrik, terkait penerapan dan juga penggunaan robot itu, kita harus meninjau lagi tugas keseluruhan dari setiap departemen. Maksudnya adalah contoh yang paling sering terdampak akibat adanya otomasi atau level terdepan yang pasti akan langsung terdampak adalah departemen produksi, di mana produktivitas yang biasanya dilakukan secara manual bisa dengan mudah secara instan tergantikan oleh robot-robot, oleh otomasi yang diterapkan. Nah, di sini kita harus tetap mempertimbangkan bahwa memang dengan adanya perubahan, kita merubah dari suatu produksi yang biasanya manual menjadi full otomasi, itu memang dirasa lebih efisien, lebih cepat, mungkin lebih hemat biaya. Tapi untuk proses berubah ke sana, maka itu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan perlu kita
garis bawahi bahwa tidak bisa keseluruhan pekerjaan tergantikan oleh robot. Ada beberapa hal-hal yang masih perlu atau membutuhkan SDM. Disinilah kita kaji lagi. SDM dibutuhkan di mana? Contoh untuk bagian operator, masih perlu adanya sumber daya manusia, masih perlu adanya pegawai di sana. Teknisi untuk perbaikan peralatan, perbaikan mesin, itu kita harus punya yang ahli. Tetap harus ada yang controlling. Dan ini semua ini juga berkaitan dengan manajemen inventaris, di mana dalam melakukan kegiatan produksi kita harus tetap memastikan bahwa pekerjaan yang telah dilakukan oleh robot-robot atau kegiatan otomasi itu sudah dipastikan sesuai dengan standar dan sesuai dengan biaya yang kita keluarkan. Seperti itu. Jadi memang harus banyak hal yang perlu dikaji, tidak serta-merta langsung kita terapkan otomasi itu di suatu perusahaan. Nah, selain faktor SDM tadi, faktor biaya produksi, organisasi, dan juga teknologi yang akan dikembangkan ke depannya juga perlu kita kaji. Untuk faktor SDM, ini kita harus juga memperhatikan sudut pandang etis, yaitu berkaitan dengan bagaimana nantinya ketika kita sudah merencanakan untuk mengotomasi perusahaan, maka kita perlu mempertimbangkan dampak dari adanya otomasi itu. Pasti adanya PHK, dan PHK ini seringkali menimbulkan berbagai gejolak, entah itu demo buruh, permintaan pesangon yang besar. Nah, apakah dengan kita menerapkan otomasi, kita sudah mengeluarkan biaya banyak untuk upgrade sistem produksi kita atau sistem di organisasi atau perusahaan kita, tapi kita juga harus tetap mengeluarkan uang lebih untuk para buruh yang ter-PHK. Apakah itu memungkinkan? Nah, kita harus benar-benar mengkaji ini, jangan sampai nantinya ini juga berkaitan dengan biaya produksi, dimana ketika kita sudah menerapkan otomasi dengan modal yang mungkin juga bertambah, memang kita perlu mengkaji lagi apakah ini benar-benar efisien, bagaimana tingkat efisiensi produksinya, agar nantinya biaya produksi kita itu tidak mempengaruhi harga jual. Boleh mengalami peningkatan, tapi jangan sampai mengalami peningkatan yang signifikan. Itu juga perlu dipertimbangkan, karena seringkali biaya produksi yang meningkat, maka harga jual juga akan ikut meningkat. Tapi ini perlu kita pertimbangkan. Ya, kita kaji bagian mana yang memang benar-benar perlu diotomasi dengan segala dampak yang ada tadi di SDM, biaya produksi, dan juga harus memperhatikan organisasi kita sendiri. Sudah mampukah orang-orang internal di dalam perusahaan kita untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada? Sudah mampukah mereka untuk menghandle, untuk benar-benar menjadi ahli dalam mesin-mesin produksi yang kita terapkan, atau dalam sistem yang sudah berbasis otomasi yang telah dikembangkan? Jangan sampai dengan ada yang perubahan-perubahan ini ternyata pekerjaan tidak bisa terhandle dengan baik. Maka disinilah kita perlu mengetahui dari organisasi kita sendiri, perlukah untuk melakukan peningkatan skill atau upgrading skill mereka dalam penerapan teknologi, dan juga nantinya ini juga akan sebagai bekal perusahaan sendiri untuk tetap bisa bertahan dalam penerapan teknologi yang ada. Nah, di sini juga berarti berkaitan dengan teknologi yang dikembangkan, di mana dengan perkembangan teknologi yang kita terapkan, itu kita harus mampu menunjang seluruh proses produksi, efektivitasnya, dan juga benar-benar memenuhi kriteria di era revolusi industri 4.0 maupun nantinya menuju era revolusi industri berikutnya. Nah, di buku Law and Jane ini ada kutipan yang menurut saya menarik sekali, yaitu adalah permasalahan utama akibat adanya otomasi industri itu bukan mengenai pengangguran massal, tetapi bagaimana caranya mentransisikan orang dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Jadi di sini permasalahan utama
yang harusnya kita coba untuk kaji bersama, kita cari solusinya, bukan bagaimana caranya untuk mengurangi pengangguran massal, tapi bagaimana cara kita untuk bisa mempelajari keterampilan-keterampilan baru, upgrading skill, mau belajar lebih untuk menghadapi era ekonomi yang baru, era revolusi industri yang baru, di mana bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi untuk masyarakat luas. Supaya apa? Supaya nanti kita memang mempunyai keterampilan-keterampilan baru yang bisa menunjang kita untuk survive di era revolusi industri ini. Bukan hanya terpaku pada keterampilan-keterampilan yang kita kenal selama ini. Jadi kita harus melek teknologi, harus mau mencoba hal-hal baru, mengasah keterampilan baru. Seperti contohnya pada tahun 1951 ketika Amerika Serikat berpindah dari ekonomi agraris menuju ke ekonomi industri, maka disinilah adanya perkembangan yang sangat pesat. Yang biasanya mereka tidak terlalu mementingkan pendidikan dan hanya nanti orientasinya berfokus pada kegiatan agraris, tapi mereka dituntut untuk berpikir lebih, memasuki dunia industri, dan lahirlah pekerjaan-pekerjaan baru di pabrik, bahkan di rumah sakit, di sekolah. Dan pada saat itu juga sistem pendidikan tentunya juga akan mengalami pengembangan yang sangat pesat karena harus menyesuaikan dengan era ekonomi baru, era revolusi yang baru. Sehingga pada sekitar tahun 1951 itu di Amerika bisa dikatakan rata-rata orang yang ada di sana memiliki pendidikan 6 tahun lebih banyak jika kita bandingkan dengan 75 tahun sebelumnya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil analisis studi kasus yang telah saya lakukan sebagai pemenuh tugas transformasi digital yang diampu oleh Dr. Priyanto M.Com. Mungkin jika ada hasil analisis yang kurang berkenan atau dirasa kurang relevan, saya dengan tangan terbuka menerima segala masukan dan mungkin kita bisa diskusikan lagi jawaban yang terbaik untuk studi kasus yang saya pilih kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.